Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Baik, mari kita doakan bersama-sama Bapak sekalian. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya muthabbital qulub. Allahumma ya muthabbital qulub. Allahumma ya tsabbit qalbahu ala dinika. Tsabbit qalbahu ala ta'atika. Amin ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub. Amin. Tsabbit qalbahu ala dinika. Amin ya Allah. Tsabbit qalbahu ala ta'atika. Amin ya Allah. Allahumma shalli bil Islam. Allahumma kama qala nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal Islam yajibu ma qablahu. Allahumma fa innahu qad ashhad. Allahumma fa innahu qad ashhad. Allahumma fa innahu qad aslama. Faqbal islamahu wa ahsin dinahu wa akmil ta'atahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, setiap melakukan hati, teguhkanlah hatinya ya Allah. Amin ya Allah. Dan teguh kepada agamamu. Amin ya Allah. Teguhkanlah hatinya ya Allah di dalam mentaatimu ya Allah. Ya Allah, setiap membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatinya ya Allah di dalam teguh kepada agamamu ya Allah. Amin. Teguhkanlah hatinya ya Allah di dalam mentaatimu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Allah, dan yang melapangkan dadanya ya Allah, melapangkan dadanya untuk mendapatkan Islam ya Allah. Sempurnakanlah agamanya ya Allah. Sempurnakanlah agamanya ya Allah. Sempurnakanlah agamanya ya Allah. Amin. Terimalah Islamnya ya Allah. Dia namanya akan masuk Islam ya Allah. Dia telah bersyahadat ya Allah. Terimalah Islamnya ya Allah. Ampuni sebagaimana sabda Nabi apa yang telah dilakukan sebelumnya ya Allah. Hapuskan semua dosa-dosanya ya Allah. Allahumma fashhad baiklah kata Islam. Ya Allah, saksikan dia bahkan bagian dari agama Nabi ya Allah. Ya Allah, saksikanlah dia telah menjadi saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami menjadi saudaranya Musa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bisa memberikan perlindungan, pelajaran, bimbingan kepada Musa ya Allah. Amin ya Allah. Dengan Musa dan kami semua menjadi saudara seiman, saudara seakidah. Amin ya Yang Allah. karenanya mempertemukan kami di dalam jannah-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Yang karenanya mempertemukan kami di dalam jannah-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, terimalah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Baru saja prosesi. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah, perjalanan hidup saya masih berlangsung. Perjuangan demi perjuangan,
Di usia yang sudah senja ini, saya tidak ingin kehilangan waktu semenit pun untuk berdoa. Seluruh kehidupan saya semoga menjadi rangkaian ibadah. Amin ya Allah. Saya teringat surat Al-Maidah 54 tadi. Itulah ayat yang memotivasi diri saya. Siapa yang akan membinamu Allah? Siapa yang akan mampu membuatmu Allah seperti pada masa Rasulullah SAW? Mungkin gak seluruhnya, tapi kualitasnya separuh dari diri kita. Kita perlu memiliki tempat pembinaan untuk mu'awal. Karena saya perempuan, saya memilihnya adalah mu'awal. Indonesia, negeri kita, jumlah Muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Indonesia, negeri kita, adalah negeri yang terletak paling timur daripada yang timur. Saya teringat hadis itu, bahwa kebangkitan Islam akan dimulai dari negeri yang paling timur. Ketika saya melihat kondisi negeri kita, saya pesimis. Bagaimana mungkin kebangkitan Islam dimulai dari Indonesia? Berbagai macam kerusakan tersistem terjadi di negeri ini. Tapi penyelenggaraan Allah dan kemurahannya, siapa yang menyangka justru kebangkitan Islam di negeri kita ini sekarang dimulai sejak peristiwa Al-Maidah 51 dihujat. Siapa yang menyangka? Tidak ada hambanya yang menyangka bahwa inilah justru pintu kebangkitan Islam. Maka saat ini ketika Islam sudah mulai bangkit, ayo kita song-song kebangkitan itu. Karena kebangkitan Islam itu bukan hanya kebangkitan untuk umat Islam, tapi kebangkitan untuk seluruh umat manusia. Hidup kita baru hidup yang sejahtera, yang damai, yang bermartabat ketika Islam berada dalam kejayaan. Itu sudah terbukti. Ustaz Felix paling jagonya sejarah. Mau tahu tentang Andalusia, banyak jagonya. Maka saya mendirikan pondok pesantren Mu'alafah di Sentul. Pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang berkurikulum. Insya Allah satu-satunya di negeri, bukan rumah singgah, tapi pondok pesantren. Mungkin juga satu-satunya di dunia. Tapi apalah arti seorang Irina? Irina tidak punya apa-apa. Irina masih miskin ilmu, miskin uang, miskin harta. Tapi saya mendirikan pondok pesantren itu bukan untuk diri saya. Pondok pesantren itu adalah milik kita, umat Islam seluruh. Ada nyanyian, raja-raja mati, rakyat pun mati. Memang betul. Siapa dari antara kita yang
tidak mengalami kematian. Tapi persoalannya bagaimana kematian itu terjadi. Dan hidup kita adalah justru mulai setelah kita mati. Dan untuk hidup yang kekal abadi yang tidak berujung ini, sudahkah kita mempunyai bekal? Uang yang kita belanjakan, yang tadi ditunjukkan pada Ustadz Asad, alhamdulillah justru uang yang seperti itulah yang akan berkembang. Bukan uang yang dibelanjakan, mohon maaf, untuk yang lain-lain. Tapi yang saya maksudkan, uang yang dibelanjakan di jalan Allah. Termasuk barang siapa yang membangun rumah di dunia, rumah yang diniatkan untuk Allah, membangun untuk Allah, insya Allah dia pun berarti membangun rumahnya di surganya Allah. Ibu dan Bapak, enaknya diwujudkan nggak pondok pesantren itu? Ayo kita jadikan sebagai tempat menimba ilmu. Bukan hanya untuk mu'alafah, untuk seluruh mu'alafnya bisa menimba ilmu di sana. Dan bagi kita menekuni keilmuan di sana. Yang paling penting saat ini, selain kitab suci Al-Quran dan hukum-hukum Islam yang kita kaji, ada yang perlu kita tahu, yaitu apa? Yaitu perbandingan agama. Itu penting kita tahu, sehingga kita pun tahu siapa, apa, kenapa, dan kemana. Insya Allah. Ibu dan Bapak, mudah-mudahan itu yang dapat saya berikan. Saya serahkan waktunya. Terima kasih kepada Kak Asep. Mudah-mudahan acara kita semakin semarak dengan motivator kita yang hebat. Terima kasih Umi. Silakan Umi dan juga Mas Musa. Terima kasih, tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Di ruangan ini orang yang paling bersih dari dosa, orang yang terhapuskan dosanya, bersih dari segala noda, adalah saudara kita yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan kita yang ada di sini, dia berakhir nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tentu bahagia ketika tadi saudara kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di luar sana juga banyak, mungkin ribuan yang juga mengucapkan syahadat, dan orang-orang yang berada di sekitarnya pun merasa bahagia. Tapi tidak sedikit di antara mereka setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat justru mendapatkan ujian yang berat melebihi ujian yang kita dapatkan. Seperti apa ujian-ujian yang mereka hadapi? Mari kita lihat dokumentasinya. Islam itu semuanya ada di situ.
itu ada agama pilihan. Islam itu agama yang paling sempurna. Bahkan untuk obat pun saya mesti bercadar supaya tidak berkeluarga. Untuk sholat pun saya harus berhati-hati.